Halo, aku Rifki dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Halo, aku Anggia Nazma dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Saya Fatul Al-Hadian dari Akuntansi Sektor Publik Universitas Pajajaran Angkatan 2020. Kali ini, kelompok 3 akan membahas mengenai perumusan risk appetite, risk tolerance, dan juga risk limit dari entitas Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR ini memiliki tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, dan juga evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kawasan pemukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, dan juga drainase, serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya ada juga visi dan juga misi dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya. Yang pertama memiliki visi, yaitu terwujudnya pemukiman perkotaan dan juga perdesaan yang layak huni, produktif, dan juga berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyihatan lingkungan permukiman, dan juga penataan bangunan dan lingkungan. Lalu memiliki 6 misi. Yang pertama, meningkatkan pembangunan prasarana dan juga sarana permukiman di perkotaan dan pedesaan dalam rangka pengembangan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tentram, dan berkelanjutan untuk memperkuatkan pengembangan wilayahnya. Lalu, misi yang kedua, mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pemukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan juga pola investasinya. Lalu, misi yang ketiga, melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan pedesaan, serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan juga keamanan bangunan. Lalu misi yang keempat, menyediakan infrastruktur pemukiman bagi kawasan kumuh, nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan juga daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan juga rawan air. Lalu misi yang kelima, memperbaiki kerusakan infrastruktur pemukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan juga kerusuhan sosial. Lalu misi yang terakhir itu mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan juga SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM dan menerapkan prinsip good governance. Lalu ada rumusan dari risk appetite-nya. Nah, selera risiko yang ditetapkan oleh Ditjen Cipta Karya PUPR diukur berdasarkan hasil analisis dampak dan juga intensitas terjadinya risiko. Tingkat dampak risiko itu tidak signifikan dan juga minor, jadi tidak termasuk ke dalam risk appetite dan tidak dilakukan mitigasi khusus nih karena tingkat keterjadian itu sangat minim dan tidak berdampak besar terhadap pencapaian dari tujuan dari organisasinya. Selanjutnya adalah rumusan risk tolerance, di mana tingkat risiko yang ditoleransi oleh pihak Ditjen Cipta Kerja PUPR yaitu maksimal berada di tingkat signifikan atau terjadi sekitar 10-12 kali dalam setahun dan berdampak cukup signifikan terhadap pencapaian tujuan entitas. Selanjutnya adalah rumusan risk limit, di mana tingkat risiko maksimal yang ditetapkan oleh pihak Ditjen Cipta Kerja PUPR yaitu berada di tingkat sangat signifikan atau terjadi lebih dari 12 kali dalam setahun dan berdampak sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan entitas. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.